Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Dwi Muryani, Wahyu Widi Cahyono, Yumna Gina Mustika, dan saya sendiri Vera Kumalasari akan memaparkan mengenai laporan kegiatan wirausaha yang sudah kami jalankan bersama. Yang pertama mengenai deskripsi usaha yang berkaitan dengan jenis dan juga nama produk. Jenis produk yang kami buat adalah makanan, lebih spesifiknya adalah cilok. Sedangkan nama produknya itu adalah bukan cilok biasa. Penamaan dari produk ini diambil dari variasi atau inovasi saus yang kami buat yang menyediakan 3 macam. Yang pertama original, yang kedua pedas manis, yang ketiga itu pedas iblis. Nah, disinilah letak keunikannya. Pedas iblis itu merupakan saus yang kami racik sendiri dengan mencampurkan antara saus biasa dicampur dengan irisan cabai dan irisan bawang merah. Nah, inilah yang menyebabkan kami membuat kesimpulan untuk menamakan produk ini bukan cilok biasa. Nah, selain itu, racikan saus ini juga menjadi salah satu sebab atau salah satu alasan kami untuk memasarkan produk, karena pada dasarnya sebagian besar masyarakat pada saat ini itu lebih menyukai produk-produk khususnya makanan yang berbau pedas. Seperti itu. Kemudian seperti inilah foto produk yang sudah berhasil kami buat dan kami pasarkan. Berkaitan dengan kelebihan produk, yang pertama menyediakan jajanan yang digemari semua kalangan yaitu cilok. Kemudian diproduksi dengan bahan yang berkualitas, memiliki inovasi baru yaitu cilok dengan bumbu racikan sendiri yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian sistem pemesanannya itu berupa pre-order sehingga cilok yang dibuat dijamin baru dan fresh serta hangat. Yang selanjutnya, cilok ini dibuat tanpa bahan pengawet, menyediakan banyak varian saus racikan sendiri, yaitu 3 macam tadi. Kemudian dari ketiga macam varian saus tadi, customer bisa memilih saus cilok yang dibeli sesuai keinginan dan sesuai selera. Kemudian harganya terjangkau dan rasanya enak. Salah satu kelebihan yang lain, melayani sistem COD di beberapa wilayah yang tentunya bisa dijangkau oleh kita semua. Yang selanjutnya mengenai timeline. Pada minggu pertama, kita hanya melakukan diskusi kelompok untuk menentukan jenis produk dan kapan pembuatan produk tersebut. Itu dilakukan pada minggu pertama. Pada minggu kedua, kami melakukan uji coba pembuatan produksi dan melakukan evaluasi sebelum kami menjual produk tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan sasaran, lokasi, dan juga metode penjualan yang akan diterapkan. Nah, pada minggu kedua ini kita juga sudah melakukan penjualan tahap pertama dan tahap kedua. Pada minggu ketiga kita lanjutkan untuk melakukan penjualan tahap ketiga dan tahap keempat. Dan juga disertai dengan tahap kelima. Jadi pada minggu ketiga ini kita melakukan 3 kali penjualan yang disertai dengan melakukan evaluasi hasil penjualan dan masukan dari customer untuk memperbaiki kualitas produk yang kami buat. Nah, sedangkan pada minggu keempat kita melakukan penjualan tahap ke-6 dan juga tahap ke-7 disertai dengan evaluasi akhir, kemudian dilanjutkan dengan diskusi penyusunan laporan sampai laporan itu selesai. Nah, selanjutnya metode kegiatan. Yang pertama, anggaran pengeluaran. Kami melakukan produksi itu 8 kali. 1 kali produksi itu uji coba, 7 kali produksi pemasaran. Nah, pada saat uji coba, pengeluaran yang kami keluarkan itu sekitar 12.000 yang digunakan untuk membeli tepung terigu, tepung kanji, saus, dan kecap, serta beberapa bumbu lainnya. Nah, untuk pemasaran yang pertama, kebutuhan produksinya itu sekitar 38.000 yang terdiri dari tepung terigu, tepung kanji, kemudian daun bawang, kemudian tomat, roiko, saus, kecap, dan juga mika. Untuk pengeluaran yang kedua itu terdiri dari tepung kanji, pembelian tepung kanji, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan juga plastik. Ini pengeluarannya sebesar 33.000.
Kemudian, untuk anggaran yang ketiga, ini hanya plastik kecil dan tusuk gigi karena bahan-bahan pada produksi yang kedua itu masih. Jadi kami hanya menambah beberapa kebutuhan yang belum ada atau sudah habis, yaitu berupa plastik kecil dan juga tusuk gigi, yaitu sekitar 5.500. Kemudian anggaran pengeluaran yang keempat dan kelima itu pembelian cabai kecil, bawang merah, saus Del Monte, tepung kanji, tepung terigu, telur, dan juga mika yang totalnya itu sekitar 32.500. Yang selanjutnya, kebutuhan produksi yang keenam, yaitu untuk pembelian tepung kanji, tepung terigu, saus Del Monte, plastik kecil, tusuk gigi, dan juga cabai. Nah, pada produksi keenam ini memang berbeda dari sebelumnya karena produksinya itu dalam jumlah yang besar, yaitu 1 kg, yang dimana total pengeluarannya itu sekitar 35.000. Berbeda dari sebelumnya karena hanya seperempat. Nah, pada produksi keenam ini kita memproduksi 1 kg, jadi jumlahnya lebih besar. Nah, untuk anggaran pengeluaran yang ketujuh, ini untuk membeli tepung kanji, tepung terigu, saus, plastik kecil, dan juga cabai sekitar 20.500. Yang selanjutnya berkaitan dengan proses pembuatan produk. Nah, proses pembuatan produk bukan cilok biasa. Yang pertama yaitu buatlah bumbu cilok yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan juga garam. Ulek sampai halus. Kemudian dilanjutkan dengan mencampurkan tepung kanji, tepung terigu, dan bumbu dengan menggunakan air hangat, kemudian uleni sampai kalis. Usahakan kalis jangan sampai terlalu encer dan jangan sampai terlalu kaku, agar kualitas siloknya itu bagus dan juga tidak keras. Nah, sambil menguleni, panaskan air sampai mendidih. Nah, setelah sudah mulai mendidih, bentuk adonan yang sudah dibuat tadi menjadi bulatan-bulatan kecil, kemudian masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Tunggu beberapa saat sampai cilok tersebut terapung, kemudian angkat dan tiriskan cilok. Setelah diangkat, usahakan kukus cilok agar matang dengan sempurna. Nah, disinilah letak keunikan yang saya jelaskan tadi, yaitu menyiapkan racikan saus sesuai keinginan. Nah, gambar pertama di bagian kiri itu merupakan irisan cabai dan juga bawang merah. Yang tahap kedua itu mencampurkan, yang pertama yang paling atas itu saus original, hanya saus. Yang kedua itu saus pedas manis, saus dengan kecap. Yang ketiga itu saus pedas iblis yang terdiri dari saus kecap campuran dengan cabai dan juga bawang merah. Bisa dilihat ya perbedaan ketiga varian sausnya. Yang selanjutnya, setelah dua bahan yaitu cilok dan juga sausnya selesai dimasak, kemudian mulai packing dengan memasukkannya ke dalam mika. Nah, setelah di packing sesuai dengan saus yang diinginkan customer, cilok sudah siap dipasarkan. Yang selanjutnya mengenai lokasi penjualan. Dengan berbagai macam pertimbangan karena keadaan sedang pandemi dan meminimalisir bepergian jauh, maka kami memutuskan untuk menjual produk ini di tempat tinggal masing-masing, yaitu di 4 lokasi. Yang pertama di area kampus EIN Surakarta, yaitu oleh Mbak Dwi Muryani. Yang kedua di Dukuh Ngempla RT 1 RW 1 Mayanggatak Sukoharjo, yang kebetulan ini adalah rumah dari Mbak Yumna. Jadi yang memproduksi dan menjualnya adalah Mbak Yumna. Kemudian di Dusun Watu Ireng RT 5 RW 2 Rejosari Ngunarjo Karanganyar, yang memproduksi dan menjualnya adalah saya sendiri, yaitu Vera Komalasari. Dan yang keempat di Dusun Asem Grawa RT 9 RW 3 Sembungan Nogosari Boyolali, yang diproduksi dan dipasarkan oleh Mas Wahyu. Jadi di antara keempat lokasi ini, yang pertama itu di kos di area kampus EIN Surakarta, yang tiga lainnya itu di rumah masing-masing. Nah, dari keempat lokasi ini kami juga menerapkan sistem COD di daerah Kartasura, Mayanggonarjo, dan juga Nogosari atau wilayah-wilayah sekitarnya yang bisa dijangkau oleh kami. Nah, mengenai strategi pemasaran dan promosi. Yang pertama, kami itu memanfaatkan
relasi atau teman dekat dan juga saudara. Kemudian membuka stand penjualan di rumah dan juga di kos, ini secara offline, sedangkan secara online-nya itu melalui open PO dengan promosi di WhatsApp atau di IG. Kemudian promosi ini dilengkapi dengan pembuatan pamflet untuk promosi, jadi lebih meyakinkan pembeli. Kemudian diadakan promo beli 5 gratis 1. Juga diterapkan open pre-order selama beberapa hari. Jadi open pre-order ini lebih memudahkan kita untuk memproduksi dan juga mempertimbangkan kualitas produk agar hangat dan juga fresh. Kami juga memanfaatkan testimoni beberapa pembeli untuk menarik konsumen lainnya untuk juga ikut membeli. Nah, dapat dilihat berikut ini adalah pamflet yang sudah kami buat. Selanjutnya yaitu cara atau metode penjualan. Ada 2 cara atau metode yang kami terapkan. Yang pertama online, yang kedua adalah offline. Online, yang pertama itu online. Di daerah Mayang dan Nogosari. Di daerah Mayang dan Nogosari ini hanya menerapkan sistem online, yaitu promosi dilakukan secara online melalui status WhatsApp dan juga IG. Kemudian yang kedua menerapkan sistem delivery atau COD di daerah yang dapat dijangkau. Jadi setelah dipromosikan melalui status WhatsApp dan IG dan ada beberapa customer yang memesan, kemudian baru memproduksi dan dijual atau diantarkan atau di-COD-kan dengan customer. Itu hanya diterapkan di daerah Mayang dan Nogosari. Sedangkan di daerah kampus EIN Surakarta, tepatnya di KOS dan di Gondangrejo, itu menerapkan 2 sistem. Yang pertama offline dan juga online. Offline-nya itu dengan membuka stand di KOS dan juga di rumah. Di KOS itu tepatnya di IAIN Surakarta, di kosnya Mbak Dwi Muryani, dan di Gondangrejo itu di rumah, yaitu di rumah Mbak Vera, saya sendiri. Kemudian secara online juga, jadi di daerah kampus IAIN Surakarta dan juga Gondangrejo ini menerapkan 2 sistem, offline dan juga online. Online-nya itu hampir sama dengan sistem yang diterapkan di daerah Mayang dan Nogosari, yaitu dengan membagikan status di WhatsApp dan juga IG berupa pamflet yang sudah kami buat, kemudian menerapkan sistem delivery atau COD di daerah yang dapat dijangkau oleh kami. Jadi jelas ya bahwa kita menerapkan 2 sistem, yang pertama online dan juga offline. Offline itu hanya diterapkan di daerah kampus EIN Surakarta, khususnya di kosnya Mbak Dwi Muryani dan juga di Gondangrejo rumah saya. Sedangkan di daerah Mayang dan Nogosari itu sistemnya online. Yang selanjutnya, keempat, realisasi hasil kegiatan. Nah, dalam pelaksanaan kewirausahaan yang kami jalani, tentunya ada beberapa kendala dan juga kemudahannya. Kendalanya yang pertama, karena kami masih ada beberapa jam kuliah lain, terkendala waktu produksi dan juga penjualan yang tidak dapat dilakukan setiap hari karena adanya jadwal kuliah atau tugas kuliah lainnya. Yang kedua, tidak terjual di seluruh wilayah karena wilayah COD yang kami berikan itu juga tidak terlalu luas sehingga menyebabkan banyak pelanggan yang tidak dapat dilayani. Kemudian harga bahan produksi itu terhitung tinggi karena tidak memiliki relasi dengan pedagang-pedagang pedagang-pedagang bahan yang kita butuhkan, sehingga pembelian bahan itu secara ecer dan harganya itu relatif tinggi. Kemudian kemudahan yang dihadapi itu diuntungkan karena banyak relasi yang tertarik untuk membeli. Kemudian produk yang dibuat ini merupakan jajanan yang sering dicari dan harganya itu cukup terjangkau. Dilengkapi dengan memberikan inovasi berupa bumbu racikan sendiri yang bisa disesuaikan dengan selera pembeli. Cilok yang dijual ini menerapkan sistem pre-order, jadi ciloknya bersifat fresh, baru, dan hangat sesuai dengan cuaca saat ini, yaitu musim hujan, sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk membeli. Yang selanjutnya mengenai realisasi jumlah produk yang terjual. Saya akan menjelaskan secara singkat saja karena ini cukup panjang kalau dijelaskan. Bisa dilihat pada slide. Pada produksi pertama itu terjual sekitar 9 produk. Satu produknya itu kami menjual per mika itu 5.000 untuk segala macam saus. Nah, jadi untuk
produksi pertama yang laku sekitar 9 produk ini kita memperoleh pemasukan sekitar 45.000. Yang produksi kedua kami memperoleh pemasukan sekitar 60.000. Kemudian produksi yang ketiga kita memperoleh pemasukan sekitar 55.000. Produksi yang keempat dan kelima kita memperoleh masukan sekitar 60.000. Produksi ke-6 ini kita memperoleh pemasukan sekitar 85.000. Dan produksi yang ke-7 kami memperoleh pemasukan sekitar 45.000. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai pilihan cilok dan rasa. Selain saus yang kami sediakan ada 3 variasi, kita juga menjual varian cilok ada 3 macam. Yang pertama cilok biasa, yang kedua cilok goreng tanpa telur, dan yang ketiga cilok goreng dengan telur. Tapi untuk pilihan cilok dan rasanya itu kami menjual dengan harga yang sama. Itu juga termasuk salah satu inovasi yang kami berikan. Nah, yang terakhir mengenai laporan laba atau rugi. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan mengenai pengeluaran dan pemasukan, pada intinya kami itu melakukan produksi sebanyak 8 kali, 1 kali uji coba, 7 kali produksi untuk penjualan. Pada saat uji coba, kami mengeluarkan dana sekitar 12.000 tanpa ada pemasukan, karena itu hanya sekedar uji coba. Kemudian produksi pertama, kami mengeluarkan dana sekitar 38.000 untuk pembelian bahan. Dan pemasukannya itu sekitar 45.000, jadi laba kotornya adalah 7.000. Produksi kedua, pengeluarannya itu sekitar 33.000, pemasukannya itu sekitar 60.000, jadi laba kotornya itu sekitar 27.000. Produksi ketiga, kami pengeluarannya hanya sedikit karena seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, hanya melengkapi kebutuhan yang sudah habis, jadi pengeluarannya sekitar 5.500, pemasukannya itu sekitar 55.000, jadi laba kotornya lumayan besar, yaitu 49.500. Produksi keempat dan kelima, pengeluarannya itu sekitar 32.500 dan pemasukannya sekitar 60.000, jadi laba kotornya 27.500. Untuk produksi keenam, pengeluarannya itu 35.500 dan pemasukannya 80.000. Kenapa bisa demikian? Karena pengeluarannya ini cukup sedikit karena saya sendiri, karena ini adalah yang memproduksi saya. Bahan yang saya beli itu dari penjual yang memang sudah kenal dan harganya cukup terjangkau. Namun pemasukannya cukup besar karena bahan yang saya beli itu dengan harga terjangkau, sedangkan yang bisa diproduksi itu dalam jumlah yang banyak, karena saya memproduksi itu sekitar 1 kilo banding 1 kilo, jadi sekitar 2 kilo adonan. Harga terjangkau, tapi produk yang kami buat itu lumayan banyak, jadi pemasukannya juga banyak. Jadi laba kotornya itu sekitar 49.500. Kemudian produksi yang ketujuh itu sekitar 20.500 untuk pengeluarannya, dan pemasukannya itu sekitar 45.000. Jadi laba kotornya sekitar 20.000. Untuk total pengeluaran itu sekitar 177.000, pemasukannya 345.000, dan laba kotornya sekitar 180.500. Nah, disinilah letak perbedaan harga bahan produksi. Bahan produksinya apabila lebih murah, maka labanya akan semakin banyak. Nah, sekarang mendeskripsikan mengenai biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Yang pertama, pengeluaran bahan produksi sekitar 177, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pemasukan hasil penjualan itu sekitar 345.000. Jadi laba kotornya itu pemasukan hasil penjualan dikurangi pengeluaran bahan produksi sekitar 180.500, itu laba kotornya. Sedangkan pada saat produksi kita juga membutuhkan biaya operasional untuk pembelian gas sebesar 20.000, untuk perawatan alat masak atau sabun untuk mencuci alat masak itu sekitar 10.000. Jadi total biaya operasionalnya itu sekitar 30.000. Nah, selanjutnya itu perhitungan mengenai laba bersih. Laba bersih itu menghitungnya laba kotor dikurangi biaya operasional. Laba bersihnya itu
kan laba kotornya sekitar 180.500 seperti yang sudah kita hitung bersama tadi. Sedangkan biaya operasionalnya itu 30.000, jadi 180.500 dikurangi 30.000, laba bersihnya 150.500. Jadi selama 7 kali produksi dan 1 kali uji coba, kami memperoleh laba bersih sekitar 150.500. Nah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.